Put the gun down! No! No, no, no! No, no, no! Berawal di daerah Pennsylvania, dengan seorang pria yang sedang berburu seekor rusa di tengah hutan bersama anaknya. Dan mereka adalah Dover dan Ralph. Mereka pun pulang dengan menggunakan mobil, dan saat itu sedang hujan lebat. Di tempat lain, ada mobil RV atau karavan sedang melintas di sebuah perumahan, yang ternyata di sana tempat tinggal Dover. Sementara keluarga Dover sedang bersiap untuk mengunjungi tetangga mereka, dan di sini ia mempunyai seorang istri bernama Grace, dan anak perempuan bernama Anna berusia 7 tahun. Sampailah mereka di rumah keluarga Franklin untuk merayakan hari Thanksgiving, dan disambut Nancy, istri dari Franklin. Franklin juga mempunyai 2 orang anak yang masing-masing sebaya dengan anak Dover, yaitu Elisa, anak pertama, dan Joy, anak kedua. Ralph dan Elisa sedang berkeliling sembari mengajak adik mereka untuk bermain. Namun tiba-tiba, Anna dan Joy mulai membandel di mobil RV yang sedang terparkir. Ralph dan Elisa langsung bergegas membawa adik mereka pulang. Saat akan pergi, mereka sempat mendengar suara seseorang dari dalam RV itu. Setelah itu Anna mendatangi ibunya untuk meminta izin membawa Joy ke rumah mereka untuk membantu mencari peluit merahnya yang hilang. Sedikit info, jadi Anna ini punya peluit darurat. Tapi kata dia, peluit itu dihilangkan ayahnya beberapa hari yang lalu. Beberapa waktu berlalu, Dover mendatangi Ralph untuk menanyakan di mana keberadaan adiknya. Namun kata Ralph, ia tidak melihat Anna dan Joy sejak dari tadi. Kemudian, Dover berniat mencari di rumah mereka. Sesampainya di sana, segeralah Dover memeriksa setiap kamar dan ruangan. Namun, ia tidak berhasil menemukan keberadaan Anna dan Joy. Mereka pun mulai panik, begitu tidak bisa menemukan keberadaan Anna dan Joy. Ralph dan Elisa langsung berkata kalau sebelumnya mereka melihat mobil RV mencurigakan, dan mereka pun beranggapan mungkin saja kalau Anna dan Joy sedang bermain di sana. Sayangnya, mobil itu sudah pergi dari sana dan meninggalkan penutannya di benak mereka. Kemudian, Dover melaporkan kejadian itu. Di tempat lain, ada seorang detektif karismatik yang sedang makan, dan dia bernama Loki. Setelahnya, ia mulai bergerak untuk merespon laporan mengenai hilangnya Anna dan Joy. Loki berada di pom bensin dan melihat mobil RV itu dan melaporkan ke semua anggotanya untuk bersiap menangkap pelaku. Beberapa petugas berdatangan dan mulai mengepung mobil RV. Sementara pelaku yang melihat kedatangan petugas mulai panik, dan kemudian entah apa alasannya, pelaku itu menabrakkan mobilnya. Namun yang jelas, Loki dan anggotanya langsung mengamankan pelaku itu yang diketahui bernama Alex Jones. Loki mendesak agar Alex memberitahu di mana ia menyembunyikan kedua anak itu. Sayang, Alex yang berwajah polos hanya diam 1000 bahasa tanpa sepatah kata pun. Di kantor polisi, Loki terus menginterogasi Alex agar mengakui kejahatannya. Namun Alex bersikukuh bahwa ia tidak melakukan apapun. Dari Alex juga diketahui kalau ia sering memarkir RV itu di rumah bibinya. Loki berada di rumah bibi Alex untuk melakukan penyelidikan. Tak berapa lama, keluarlah Nyonya Holly yang tak lain bibi dari Alex. Loki disambut dengan baik dan dipersilakan masuk untuk melihat kamar yang selama ini digunakan Alex. Holly mempunyai seorang suami. Namun, 5 tahun lalu mereka bertengkar hingga akhirnya suaminya pergi dan tak kembali. Di sini pun diketahui kalau kedua orang tua Alex sudah meninggal karena kecelakaan mobil di saat Alex berusia 6 tahun. Di suatu pagi, Loki mendatangi rumah Dover untuk memberikan informasi atas kasus hilangnya anak mereka.
Loki berkata kalau polisi berhasil menangkap pengemudi mobil RV. Namun sayangnya, hingga saat ini mereka belum mendapatkan bukti apapun yang menunjukkan jika Alex adalah pelaku penculikan. Bahkan, ada sebuah fakta, jika Alex punya IQ yang sama dengan anak 10 tahun. Sebab dari itu, Loki merasa aneh jika Alex mampu menculik 2 anak di siang bolong. Dover tidak terima dengan pernyataan itu, dan masih menganggap kalau Alex adalah satu-satunya pelaku yang menculik anaknya. Ia bahkan mulai emosi dan meminta pihak polisi untuk mempertimbangkan banyak aspek. Di antaranya, bagaimana mungkin orang dengan IQ rendah mampu mengendarai mobil dan berusaha kabur dari kejaran polisi. Di saat akan pergi, Dover kembali menghampiri Loki untuk memastikan apakah Alex akan terus dipenjara sampai putrinya ditemukan. Loki berkata kalau pihaknya hanya menahan Alex selama 40 jam selama tidak ada tuduhan lain. Anehnya di sini, Dover malah memaksa Loki untuk memberikan tuduhan lain agar Alex dipenjara. Singkat cerita, Dover yang sedang melakukan pencarian mendapatkan panggilan yang memberitahukan kalau pihak polisi sudah membebaskan Alex dari tahanan. Mendengar itu, ia pun langsung bergegas ke kantor polisi. Sementara itu, Alex didampingi bibinya sedang menandatangani surat jaminan kebebasan di hadapan Loki. Ketika baru saja ingin pergi, tiba-tiba Dover datang dengan tergesa-gesa ingin menghentikan Alex. Ia pun mengamuk dan melakukan penyerangan terhadap Alex. Namun, di sini Dover sempat mendengar kalimat dari Alex yang berbunyi, "Mereka tak menangis sampai kulepaskan." Kalimat itu pun semakin meyakinkan Dover kalau Alex benar-benar adalah pelakunya. Kapten polisi bernama Wayne Duval mencoba menenangkan Dover dan berkata kalau Alex sebenarnya masih dijadikan tahanan bersyarat. Itu artinya Alex tidak diizinkan ke luar negeri. Dover yang masih tidak puas dengan putusan itu berusaha mengatakan kalimat yang ia dengar dari Alex sebelumnya. Loki bertanya, apakah ada orang lain yang mendengar selain dirinya? Namun, Dover tidak bisa memastikan karena keadaan saat itu sangat ribut katanya. Setelah itu, Loki kembali ke tempat Alex untuk mempertanyakan apa benar dia sudah mengatakan kalimat itu ke Dover sebelumnya. Beberapa kali Liko bertanya dan mendesak. Jawaban Alex tetap sama, yaitu ia merasa tidak mengatakan apa-apa ke Dover saat di area parkir. Loki menghubungi Dover dan berkata kalau ia sudah tidak mau lagi membuang-buang waktu terhadap Alex. Selanjutnya Dover pergi menggunakan mobilnya dan berhenti tepat di depan rumah Alex. Tak lama, Alex keluar dari rumah bersama seekor anjingnya. Tiba-tiba, Alex melakukan gerakan seakan-akan ia sedang menyiksa anjingnya. Sementara Dover yang memperhatikannya semakin yakin kalau Alex adalah maniak yang sedang berpura-pura polos di hadapan para polisi. Dover lalu mengambil sebuah pistol dan menodongkannya ke arah Alex dari belakang. Di hari berikutnya, Dover mengajak Franklin ke suatu tempat dengan alasan ada yang ingin ia tunjukkan kepada Franklin. Dan sampailah mereka di sebuah rumah besar terbengkalai. Bergegaslah mereka masuk ke dalam untuk masuk ke salah satu ruangan yang ternyata sudah ada Alex dalam keadaan tersekap. Franklin merasa kalau Dover sudah kelewatan dan memintanya untuk menyerahkan saja Alex ke kantor polisi. Namun Dover beralibi kalau polisi tidak mau tahu dan dia harus mengambil tindakan sendiri untuk mengembalikan putri mereka. Kemudian, Dover dan Franklin bersiap menyiksa Alex agar ia mau mengakui kejahatannya. Walaupun sudah babak belur, Alex tetap saja diam dan tak berkata-kata sedikit pun. Tentu hal itu membuat Dover semakin geram kepada Alex. Where's my daughter? Pada suatu malam semua orang berkumpul di sebuah tempat untuk menyalakan lilin sebagai tanda simpati atas menghilangnya kedua bocah tersebut. Loki yang berada di sana melihat seseorang pria yang mencurigakan. Dan benar saja, ketika pria itu sadar sedang diawasi, ia pun berusaha melarikan diri. Lalu kemudian Loki pun mengejarnya.
Sayangnya saat itu, Loki kehilangan jejak dari pria tersebut. Di esok harinya, pihak kepolisian merilis sketsa wajah dari pria yang semalam dikejar Loki dan diyakini kalau dia adalah pelaku penculikan yang sebenarnya. Franklin yang mendengar berita itu mencoba menjelaskan ke Dover. Mungkin saja Alex memang bukan pelaku penculikan putri mereka. Namun di sini Dover masih beranggapan jika pria yang ada di berita itu bekerja sama dengan Alex untuk menutupi kejahatan mereka. Di tempat lain, Loki berada di sebuah toko baju setelah mendapatkan panggilan dari seorang wanita yang mengaku kalau ia pernah melihat sketsa pria yang ada di berita. Kata si wanita, pria tersebut hampir ke toko itu setiap minggu untuk membeli pakaian anak-anak dengan ukuran yang berbeda-beda. Setelah mendapatkan informasi itu, Loki meminta si wanita untuk menghubunginya jika melihat lagi pria itu. Franklin baru saja pulang dan langsung dihampiri Nancy untuk mempertanyakan apa yang selama ini ia lakukan. Franklin tak bisa berbohong dan mengatakan semuanya ke Nancy. Dover pun terkejut begitu melihat kedatangan Nancy yang meminta untuk dibawa bertemu dengan Alex. Di sana, Nancy mencoba berbicara ke Alex dan memohon supaya dia mengembalikan putri mereka. Nancy melepaskan ikatan tangan Alex dan kemudian Nancy! Lock the door! beruntung, Dover berhasil menghentikan pembangkangan yang dilakukan Alex. Selanjutnya Dover mulai membuat sesuatu dan setelah itu ia kembali ke rumah Franklin dan Nancy untuk mengajak mereka melihat apa yang baru saja ia buat. Rupanya Dover membuat semacam ruangan tambahan untuk mengurung Alex di dalam kamar mandi. Ruangan itu sangat tertutup, tidak bercahaya, tidak ada tempat untuk duduk, dan pengendali shower dipasang di luar agar Dover lebih mudah untuk mengintimidasi Alex dengan menggunakan air panas. Nancy dan Franklin merasa kalau Dover sudah gila karena melakukan kekejaman itu. Dover memberikan sebuah palu dan mengatakan, silakan saja jika ingin mengeluarkan Alex. Namun ketika akan melakukannya, Nancy memperingatkan lagi tentang putri mereka. Akhirnya, membuat Franklin mengurungkan niatnya. Di tempat lain, pria misterius itu masuk ke dalam rumah Franklin secara diam-diam untuk mengambil pakaian dari Joy. Di saat bersamaan, Franklin dan Nancy sudah sampai di rumah. Nasib baik pria misterius berhasil keluar dan lanjut masuk ke dalam rumah Dover untuk mengambil pakaian anak. Grace terbangun dan mengira kalau itu suara anak. Lekaslah ia masuk ke kamar anak. Namun, ia tidak menemukan siapa-siapa. Ketika kembali ke kamarnya, ia menyadari kalau jendela kamarnya sudah terbuka. Loki sedang melakukan penyelidikan tentang menghilangnya Alex yang ia yakini ada hubungannya dengan Dover. Lalu, di sebuah artikel, Loki menemukan tulisan yang mengatakan kalau Dover mempunyai warisan rumah terbengkalai. Sementara Dover sedang berada di rumah itu dan menyiksa Alex untuk kesekian kalinya. Tak berapa lama, Dover menyadari kalau Loki sudah berada di depan rumahnya. Lekaslah Dover menyusun siasat supaya Loki tidak menemukan keberadaan Alex di sana. Loki berhasil masuk melalui jendela dan di dalam ia menemukan Dover yang sedang tertidur dan bertingkah kalau ia sedang mabuk untuk melupakan masalah putrinya. Lalu Loki meminta Dover mengantarnya berkeliling untuk memeriksa bagian rumah itu. Ketika akan memasuki ruangan Alex, tiba-tiba Loki mendapatkan panggilan dari wanita penjaga toko yang mengatakan kalau ia melihat lagi pria misterius itu. Beruntung bagi Dover, karena setelah itu Loki memutuskan untuk mengejar pria itu yang sudah diketahui lokasinya. Sampailah Loki di sebuah rumah dan bertemu dengan pria misterius yang diketahui bernama Tyler. Loki bertanya, kenapa Tyler melarikan diri pada malam itu? Tyler menyangkal dan berkata kalau mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Loki juga menyinggung mengenai pakaian anak-anak yang dibeli Tyler di sebuah toko. Namun Tyler terus mengeluarkan 1000 alasan dan kemudian Loki berhasil melumpuhkan Tyler.
Lalu Loki menghubungi teman-temannya untuk meminta bantuan. Kemudian ia memeriksa setiap ruangan dan menemukan peti-peti mencurigakan. Setelah mengamankan Taylor di mobilnya, Loki masuk lagi ke dalam untuk membuka peti-peti itu. Dan ternyata peti-peti itu hanya berisi ular dan pakaian anak-anak. Sampai saat di peti yang terakhir, ia menemukan sebuah catatan aneh milik Tyler. Para orang tua sudah berada di kantor polisi untuk mengidentifikasi barang-barang yang baru saja Loki temukan. Tiba-tiba Franklin dan Nancy pergi dalam keadaan sedih dan kecewa. Dover menghadap Loki untuk mendengarkan kabar kalau Taylor mengaku sudah membunuh Anna dan Joy. Lalu Loki menunjukkan beberapa foto yang kemudian membuat Dover menangis begitu melihat foto kaos kaki milik Anna. Namun di sini Dover masih tidak percaya kalau Anna sudah meninggal. Setelahnya, Loki memperhatikan Taylor yang sedang membuat gambar labirin dari balik ruangan interogasi. Ya, jadi gambar labirin itu diyakini sebagai peta yang bisa menuntun mereka untuk menemukan mayat Anna dan Joy. Beberapa jam berlalu, Loki yang sudah kehabisan kesabaran memilih masuk ke dalam dan memaksa Taylor untuk menjelaskan gambar yang ia buat. Ternyata Taylor 11-12 dengan Alex dan hanya bisa terdiam ketika ditanya. Sampai saat dimana Taylor berhasil merebut pistol dan kemudian Put the gun down! No! No, no, no! No, no, no! Dover kembali berkomunikasi dengan Alex dan di sini Alex sempat mengatakan soal labirin. Sayangnya, Dover tidak dapat banyak informasi mengenai apa yang dimaksud Alex. Setelah itu Dover ke rumah Holly dengan alasan ingin meminta maaf atas kejadian beberapa hari yang lalu. Padahal sebenarnya Dover ingin menggali informasi mengenai labirin yang dikatakan Alex. Holly bercerita kalau dulu ia dan suaminya sangat taat beragama. Namun kepercayaan mereka mulai menghilang ketika anak mereka meninggal karena kanker. Kemudian mereka mengadopsi Alex sebagai gantinya. Lalu Dover berkata kalau akhir-akhir ini ia sering bermimpi soal labirin. Namun sepertinya Holly juga tidak mengerti apa yang dimaksud Dover. Sementara Loki mendapatkan kabar kalau mayat yang berhasil ditemukan hanyalah manekin. Bahkan darah di pakaian yang ia temukan ternyata hanyalah darah babi, bukan darah dari korban pembunuhan. Tiba-tiba Loki teringat kejadian saat Taylor masuk diam-diam ke rumah Dover. Karena itu ia bergegas ke rumah Dover untuk memeriksa bagian rumah Dover. Dan benar saja, di sana ia menemukan jejak kaki Taylor dan juga kaos kaki milik Anna. Jadi guys, di sini Loki itu sadar kalau Taylor sudah memanipulasi kematian Anna dan Joy, dalam artian kalau sebenarnya mereka itu masih hidup dan disembunyikan sama penculik yang sebenarnya. Grace tiba-tiba mendapatkan kabar kalau Joy sudah ditemukan dan sedang dirawat di rumah sakit. Tak menunggu lama ia langsung mengajak Dover pergi ke sana untuk mencari tahu di mana keberadaan Anna. Sesampainya di sana, Grace dan Dover yang sangat tak sabar ingin bertanya ke Joy yang masih setengah sadar. Joy membuka matanya dan mencoba mengingat kejadian yang menimpa dirinya. Namun secara mengejutkan, Joy malah berkata kalau Dover terlibat dalam penculikan dan memasang selotip ke mulut mereka. Sontak saja, Dover hanya terdiam dan langsung meninggalkan tempat itu yang kemudian disusul Loki dan anggotanya yang baru saja tiba. Loki tiba di rumah terbengkalai milik Dover dan meyakini kalau dia pasti sembunyi di dalam rumah itu. Sementara itu, ternyata Dover berada di rumah Holly dan mengatakan ingin melakukan penebusan dosa karena sudah menakuti Holly saat di kantor polisi. Saat di dalam, Dover meletakkan tasnya di atas meja. Namun secara mengejutkan, Holly mendodongkan senjata ke arah Dover. Lalu Holly meminta untuk membuka sebuah laci berisi borgol dan menyuruh Dover menggunakannya.
Tak lama handphone Dever berbunyi dan Holly menyuruhnya untuk membuang ke dalam wastafel. Kemudian Holly mengarahkannya keluar dan sambil menceritakan tujuannya melakukan itu. Ternyata guys, Holly dan suaminya menculik anak sebagai bagian dari perang melawan Tuhan untuk membalas kematian putra mereka. Secara otomatis, para orang tua akan trauma dan menyalahkan Tuhan atas penculikan itu. Di sini juga diketahui kalau Alex dan Taylor adalah korban penculikan Holly dan suaminya. Lalu, Dever memundurkan sebuah mobil tua dan terlihat sebuah tempat rahasia yang kata Holly kalau Anna ada di bawah sana. Tak lama, Holly menyuruh Dever untuk masuk ke dalam lubang itu. Tentu saja, Dever menolak dan akhirnya Dever pun terluka dan memilih untuk masuk ke dalam lubang itu secara sukarela. Lalu Holly mengembalikan posisi awal mobil itu dan setelahnya menyembunyikan mobil Dever. Sementara beberapa petugas sudah berkumpul di rumah terbengkalai milik Dever karena berhasil menemukan Alex. Kemudian Loki sampai di rumah Holly untuk memberikan kabar tentang Alex. Namun karena tak ada jawaban, Loki pun masuk ke dalam karena keadaan pintu tidak terkunci. Di sebuah ruangan, Loki menemukan foto suami Holly yang menggunakan kalung bergambar labirin. Di saat itu juga, ia mulai curiga kepada Holly. Di saat sedang berkeliling, ia menemukan Holly yang sedang menyuntikkan sesuatu ke Anna dan setelah berhasil membunuh Holly, Loki pun bergegas membawa Anna menuju ke rumah sakit. Help! 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 Di esok harinya, Loki membaca kabar mengenai Dever yang menghilang. Kemudian datanglah Grace, Nancy, beserta anak mereka untuk mengucapkan terima kasih kepada Loki. Di sini Grace sempat memohon ke Loki untuk bisa menemukan Dever karena ia yakin kalau Dever bukanlah penjahat. Selanjutnya Loki melakukan pencarian di sekitar rumah Holly. Di sini Loki tidak menyadari keberadaan Dever yang ada di sekitarnya. Dan kemudian film berakhir.